Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga semua teman-teman yang selama ini biasa menonton atau mengikuti video-video saya di channel ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan teman-teman sekalian kemudahan dalam segenap proses kehidupan, diberikan rezeki yang melimpah, anak, istri, keluarga semuanya bahagia. Jadi teman-teman sekalian, sengaja hari ini saya bikin video karena memang sudah lama sekali saya tidak upload video. Rasanya entah lebih atau kurang dari 1 bulan, yang pasti kurang lebih 1 bulan lah ya. Saya tidak upload video di channel ini. Video terakhir yang saya upload itu adalah perjalanan umroh part yang kedua. Jadi teman-teman, saya ingin kabarkan kepada teman-teman sekalian bahwasanya perjalanan umrah itu walaupun banyak video sebenarnya ya, itu kan yang video part kedua itu baru perjalanan dan baru sampai Madinah. Sedang segenap prosesi ibadah selama saya berada di Madinah maupun di Mekah itu belum teredit dan belum terupload sama sekali. Ya, termasuk ketika tawaf, ketika sa'i dan lain sebagainya itu belum diedit dan belum diupload. Padahal banyak sekali ada video-video menarik di situ, termasuk perbincangan saya dengan orang-orang Arab, karena kebetulan saya bisa berbahasa Arab fusha dengan baik dan juga bisa sedikit berbahasa Arab pasaran atau bahasa Arab ammiyah, sehingga asik untuk berbincang bersama orang-orang Arab yang ada di sana. Teman-teman sekalian, saya ingin berbagi saja dengan teman-teman sekalian bahwasanya kenapa saya agak lama ya meninggalkan channel ini, tidak ngurusi sama sekali, karena saya ya 1 bulan yang lalu di awal atau di akhir bulan Januari itu saya sempat dilarikan ke rumah sakit. Sehingga karenanya selama saya berada di rumah sakit itu saya tidak pegang handphone sama sekali. Jadi telepon saya itu kalau nggak dipegang istri saya, dipegang anak-anak saya, karena saya sama sekali tidak bisa berkomunikasi. Entah kenapa, entah keriset atau gimana, yang pasti sebagian besar file yang ada di handphone saya itu hilang, termasuk diantaranya adalah video-video perjalanan umroh, sehingga ya tidak bisa dicari kembali. Saya sudah cari, termasuk juga di Google Foto, itu ternyata belum terrecord di situ. Ya mau tidak mau ya terpaksa kita lupakan ya. Semoga dalam waktu dekat, entah kapan, kita bisa melakukan ibadah umroh lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ceritanya saya ini dilarikan ke rumah sakit. Ketika itu tidak ada gejala apa-apa ya. Saya tiba-tiba saja tidak bisa bernafas, susah bernafas, bahkan sempat pingsan, sehingga dilarikan ke IGD. IGD di sini yang terdekat dari rumah saya, di rumah sakit daerah di sini di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Itu sempat kritis karena saturasi saya itu katanya 40 ya teman-teman ya.
sehingga waktu itu harus dibantu bernafas melalui bantuan oksigen sampai dengan kecepatan ketekanan maksimal itu 15 teman-teman ya. Jadi dugaan awal ya saya kena serangan jantung ya ketika berada di RSUD sini, di rumah sakit terdekat di Lawang sini. Tapi anehnya ketika saya di ronsen di sini itu jantung saya ternyata normal, paru-paru normal, tapi entah kenapa saya tidak bisa bernafas kecuali melalui bantuan oksigen. Ya, bahkan itu beberapa kali saya itu antara sadar dan tiada. Karena memang di rumah sakit sini tidak ada dokter jantung dan peralatannya terbatas, sehingga saya harus dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang. Yang memang itu rumah sakit kelas 1 dengan fasilitas lengkap, mempunyai banyak dokter spesialis. Jadi sehingga saya harus dirujuk ke sana. Sampai di sana teman-teman sekalian, walaupun sudah ada hasil ronsen dari rumah sakit sini, tapi saya tetap harus di ronsen kembali di sana. Tapi hasilnya pun tetap paru-paru saya normal, jantung saya normal, sehingga para dokter di sana itu pun blank ya, kebingungan juga. Mereka melakukan berbagai diagnosa, tidak diketahui penyebab kenapa saya susah bernafas. Tapi kemudian saya masih ingat betul ketika itu di Rumah Sakit Saiful Anwar yang yang merawat atau yang mengurus atau yang menangani lah ya. Menangani saya itu ada 2 dokter PPDS ya. Dokter Lutfi dan satunya dokter Azhar kalau saya tidak salah. Nah, hasil ronsen jantung dan paru tidak ada masalah. Kemudian akhirnya saya di USG ya. Nah, ketika dokter Lutfi itu melakukan USG itu lama juga. Jadi saya juga baru tahu kalau ternyata USG itu ya jadi ada satu alat selang begitu yang dihubungkan ke komputer, yang di ujungnya itu ada dikasih jeli, kemudian ditutul-tutul di sini di seputaran dada sini. Dan akhirnya dokter Lutfi menemukan satu kasus. Ternyata ada gumpalan darah di dada saya sebelah kiri ya. Di dada sebelah kiri itu antara jantung dan paru-paru. Jadi istilahnya ada emboli, ada penyumbatan ya. Jadi gumpalan darah itulah yang menyumbat, walaupun jantung itu bisa berdetak dengan baik, memompa udara, tapi udara yang dipompa oleh jantung itu tidak sampai ke paru-paru. Nah, rupanya itulah yang menyebabkan saya tidak bisa bernafas. Nah, jadi itu yang bisa diketahui. Nah, tapi kemudian konsultasi dengan bukan konsultasi ya. Jadi hasil diagnosa itu kemudian disampaikan ke keluarga saya bahwasanya masalahnya di situ. Tapi kemudian diberikan kabar yang pertama pengobatannya ini berbiaya mahal. Apalagi saya ketika itu masuk sebagai pasien umum bukan BPJS. Yang kedua ini high risk, jadi resikonya sangat tinggi karena satu-satunya cara itu adalah memasukkan obat heparin atau jadi obat pengencer darah. Jadi untuk bisa menghancurkan gumpalan darah yang menghambat udara dari jantung ke paru, yaitu harus dihancurkan. Cuman resikonya memang
Ketika heparin itu nanti dimasukkan, jadi bukan hanya darah yang menggumpal sehingga menyebabkan saya tidak bisa bernafas itu yang mencair, tapi seluruh darah di dalam tubuh saya ini akan mencair. Artinya mencair itu nanti akan keluar dari jalurnya semua. Sehingga risiko tingginya disitulah karena akan menyebabkan pendarahan hebat. Ya. Yang menurut keterangan semua dokter, baik dokter utama misalnya dokter Novi yang menjadi dokter utama saya ketika itu maupun dokter-dokter PPDS, itu memang kasus saya ini jarang ya. Tapi dari semua pasien seperti saya ini, itu memang 70% nasallallahu al-afiyah ya. Itu 70% ya meninggal dunia, hanya 30% yang selamat. Sehingga ketika itu para dokter ya berharap ya semoga Bapak katanya kepada saya itu menjadi satu di antara yang 30% itu. Saya bilang kepada keluarga saya ketika itu tidak ada masalah dengan biaya mahal berapapun, insya Allah kita bisa bayar. Kalaupun memang uang tidak cukup, nanti kita bisa jual mobil atau aset apa saja yang kita miliki, jual tanah di kampung juga masih ada. Asalkan memang tindakannya itu terukur, resiko ya harus kita hadapi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga resiko kemungkinan terburuk itu tidak terjadi. Nah, setelah itu disepakati, keluarga saya tanda tangan. Tapi untuk memvalidasi hasil dari USG itu, ternyata saya tetap harus di CT scan. Ya. Di CT scan lah saya setelah di USG itu, dan ternyata memang hasilnya linear dengan hasil USG. Para dokter pun berembuk dan lain sebagainya, bahkan saya sempat mendengar mereka berdiskusi, mereka konsul kepada dokter utamanya karena dokter utamanya ketika itu tidak hadir. Setelah disepakati tindakan, kemudian dari IGD saya dipindahkan ke ICCU. ICCU itu adalah ICU khusus jantung. ICU yang paling gawat katanya itu di rumah sakit karena semua pasien yang ada di ICU tersebut adalah yang berkenaan dengan jantung ya teman-teman sekalian ya. Sampai ruangan ICU itu pun tidak segera dilakukan tindakan memasukkan heparin itu, tapi ternyata oleh dokter jaga, saya masih ingat waktu itu yang menerima, kan ada transfer ya dari dokter IGD kepada dokter ICU yang berjaga malam itu. Karena itu sudah dini hari ya. Saya mulai masuk rumah sakit itu jam 2 siang. Proses pemeriksaan itu sampai dini hari untuk sehingga bisa mendapatkan hasil atau kesimpulan tentang penyakit saya dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi diagnosanya sampai dini hari, ditransfer ke ICCU. Nah, tapi sampai di ICCU itu tidak langsung dilakukan tindakan ya, yaitu memasukkan heparin itu. Tapi kemudian saya masih ingat waktu itu yang menerima namanya dokter Aloy. Itu saya dilakukan USG ulang. Ya, dokter Lutfi masih ada di situ. Jadi memang kerja medis itu rupanya seperti itu teman-teman sekalian, tidak gegabah. Walaupun sudah ada satu hasil diagnosa dari seorang dokter, dokter yang lain juga tetap melakukan diagnosa sehingga akurasinya semakin bisa diyakini. Jadi saya didiagnosa kembali. Dan ternyata memang hasilnya sama. Jadi ada emboli, itu ada penyumbatan antara jantung dan paru-paru sehingga menyebabkan saya tidak bisa bernafas. Tapi itu pun tidak segera dilakukan tindakan. Jadi
dari jam 3 ya, jam 3 dini hari itu, ya saya harus menunggu. Tapi alhamdulillah dengan bantuan oksigen yang maksimal ketika itu dari 15 tekanan, itu ya saya bisa lah bernafas ya dengan susah ya. Cuman saya tidak bisa bergerak dan lain sebagainya. Jadi urin saya harus dikateter. Kemudian juga saya harus dipakaikan diapes ya teman-teman ya. Saya sama sekali tidak pernah menduga sebelumnya bahwasanya orang semuda saya ini belum genap 50 tahun sudah harus pernah merasakan bagaimana memakai kateter, harus pernah merasakan bagaimana buang air besar itu di diapes dan lain sebagainya. Apalagi di ICU itu sepenuhnya itu adalah perawat yang melakukan perawatan karena keluarga tidak boleh. Kecuali kalau di kamar rawat inap biasa itu baru keluarga diperkenankan untuk merawat. Tapi kalau di ICU sepenuhnya itu dokter dan perawat. Baru teman-teman jam 7 pagi itu ada transfer lagi dari dokter jaga malam kepada dokter yang bertugas sehari-hari di situ. Namanya dokter Isna. Ini dokter yang paling saya akrab karena selama 6 hari di ICU itu memang beliau yang merawat saya ya, yang memantau dari waktu ke waktu kesehatan saya, memantau saturasi, memantau tensi dan lain sebagainya, termasuk detak jantung dan lain sebagainya. Itu memang dokter Isna itu, dan yang melakukan tindakan entah penyuntikan atau apa memasukkan obat itu heparin itu adalah dokter Isna. Itu pun setelah jam 7 ya. Jadi ada transfer, yang pertama dari dokter Lutfi di IGD ke dokter Aloy yang berjaga malam di ICU, dan kemudian paginya dokter Aloy ke dokter Isna. Tapi menurut keterangan dokter Isna, sekalian juga dokter Lutfi juga ternyata menyampaikan tentang masalahnya dan tindakan yang harus dilakukan. Nah, itu setelah jam 7 itu saya baru dimasukkan heparin itu. Yang itu katanya disampaikan kepada keluarga saya itu memang yang paling bagus, yang paling mahal. Jadi resikonya teman-teman itu karena yang akan pecah atau mencari itu bukan hanya gumpalan darah yang menjadi sumbatan itu, tapi semua darah yang ada dalam tubuh saya ini harus mencair. Itu akan terjadi pendarahan ya. Pendarahan hebat, apalagi sampai ke kepala, ke hidung dan lain sebagainya itu. Disitulah yang kemudian sebagian besar atau 70% menurut keterangan para dokter itu orang meninggal dunia. Tapi sudah saya ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tindakan ini berhasil, pengobatannya berjalan lancar, dan saya tetap memohon kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terang teman-teman, ketika itu memang sebagai orang tua ya saya sudah melupakan semua kehidupan ya, lupa istri, lupa teman, lupa pekerjaannya sudah tidak ada, tidak teringat sama sekali karena saya konsentrasi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nyawa ini tidak dicabut. Yang saya ingat ketika itu hanya anak saja, kebetulan saya punya anak 7 dan 4 diantaranya masih kecil-kecil. Itu yang saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dipanjangkan umur untuk tetap bisa merawat anak-anak saya hingga dewasa. Yang jadi sebagai orang tua teman-teman ya, orang tua itu berharap tetap hidup demi anak-anaknya, bukan untuk yang lain. Jadi ketika saya antara sadar, antara di tengah kelemahan diri, keringkihan diri yang tergeletak, tidak berdaya ketika itu, memang yang diingat hanya anak-anak. Bahkan wajah anak-anak saya yang 7 orang itu terbayang satu persatu. Saya membayangkan bagaimana kelanjutan hidup mereka ketika bapaknya tidak ada, walaupun tetap ada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi
Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar proses pengobatan ini berjalan lancar dan bisa menjadi wasilah kesembuhan saya. Dilakukanlah pengobatan itu teman-teman ya. Alhamdulillah beberapa jam gitu mungkin, atau ya beberapa jam lah, 2 jam mungkin setelah obat itu dimasukkan, itu dokter Isna kembali masuk melihat hasilnya, seberapa besar pendarahannya. Tapi dokter Isna bahkan berkata ketika itu, "Bapak ini unik," katanya kepada istri saya bilang. Karena hanya pendarahan minor ketika itu. Jadi ada sedikit darah keluar dari gusi dan lainnya itu keluar melalui urin. Jadi masuk ke kantong urin yang di kateter itu. Urin bercampur dengan darah. Situ saya lega, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini fase kedua ya dari awal ketika saya di IGD itu yang saya lewati dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman, memang saya sebagai orang Islam ya, karena ada satu hadis yang meriwayatkan, dawu maradakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian itu dengan banyak bersedekah. Atau mungkin dawu maradakum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya meminta kepada istri saya untuk bersedekah beras kepada orang-orang yang tidak mampu atau yang berhak menerimanya. Jadi beberapa pembantu di kampung saya sini itu sama istri saya disedekahi beras dan ditambahi duit. Begitu juga anak saya suruh untuk membeli 60 nasi bungkus dibagikan kepada para tukang parkir, tukang becak, dan orang-orang lain yang berhak untuk menerimanya. Kemudian ketika itu saya juga membersihkan hati, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap dosa yang saya lakukan dengan sangat khusyuk, dan juga saya berusaha mengingat orang-orang yang pernah bersalah kepada saya. Ketika itu saya lapangkan dada saya untuk memaafkan mereka. Itu yang saya lakukan teman-teman sekalian, di samping tindakan medis yang memang seyogyanya kita harus berobat ketika kita sakit. Tapi upaya-upaya non medis sebagaimana saya sebutkan tadi itu memang juga harus kita lakukan biar itu bisa menjadi sinergi dan Allah berkehendak untuk menyembuhkan kita dari penyakit yang mendera. Alhamdulillah teman-teman sekalian, itu fase kedua yang saya lalui. Tapi ternyata teman-teman sekalian, darah yang keluar memang tidak banyak, hanya melalui gusi dan bercampur urin itu. Tapi kemudian ternyata setelah itu bengkak di sini ini. Jadi ini kan ada, nah ini masih ada sisa-sisa sedikit ya. Tadinya ini teman-teman ya, ini bengkak dan merah legam gitu ya. Merah bercampur hitam, seperti darah. Darah itu kan ketika dia pecah atau mencair itu dia kan mencari jalan untuk keluar. Nah, jadi ketika dia tidak keluar di sini membentur kulit ini, sehingga itu mengubah warna kulit dan menyebabkan bengkak. Bukan hanya di sini teman-teman, di sini sakit tapi tidak seberapa. Tapi yang paling menderita itu saya adalah sakit di pangkal paha sini. Pangkal paha sini sampai ke mata kaki itu bengkak teman-teman, dan juga tadi itu merah bercampur hitam legam seperti itu, dan itu sakit, betul-betul sakit teman-teman ya. Jadi saya menjerit walaupun saya tahu tidak boleh, bahkan dokter beberapa kali menyarang saya suruh istighfar, saya sudah beristighfar,
Tapi memang karena memang sakitnya betul-betul sakit, entah mungkin karena dorongan dan keras jadinya ya. Jadi bukan hanya bengkak tapi keras. Ya, itu saya betul-betul tidak bisa menahan sakit sehingga untuk meredakan sakit itu sampai dimasukin atau disuntik morfin oleh dokter Isna ya. Jadi ketika disuntik morfin itu ya reda sakitnya. Tapi kan ketika pengaruh morfinnya itu sudah hilang, sakit itu kembali mendera. Jadi itu 2 hari 2 malam kalau saya tidak salah ya, saya merasakan sakit itu. Tapi alhamdulillah teman-teman, awalnya sebenarnya heparin itu dihentikan, ya jadi obat pengencer darah itu dihentikan untuk meredakan nyeri ini ya, biar tidak tergantung dengan obat anti nyeri, morfin dan lain sebagainya itu dihentikan. Dan benar memang ketika itu dihentikan ini pun reda. Tapi kemudian ternyata didiagnosa atau diperiksa kembali, tetap dihentikan dan tidak dimasukin lagi ya, karena mungkin dirasa sudah gumpalan darah yang menghambat nafas saya itu di dada sebelah kiri antara jantung dan paru itu sudah pecah, sehingga dirasa cukup, sehingga pengobatan itu tidak dilanjutkan. Bahkan teman-teman karena ada pendarahan itu yang lari kemana-mana walaupun keluar melalui urin dan keluar melalui gusi, tetap saya harus ditransfusi sampai menghabiskan 5 kantong darah. Ya. Ini kan 5 kantong darah ini banyak. Padahal yang keluar melalui gusi itu sedikit, melalui urin itu yang maksimal mungkin ya tidak tahu persis saya berapa mililiter ya. Makanya kemudian para dokter itu tetap mencari kemana larinya darah itu. Sehingga kembali dilakukan USG, diteliti lagi, dicari tahu kemana. Ternyata setelah proses yang lama sekali, bahkan itu USG menyeluruh ya, dari sini sampai ke paha sini kalau saya tidak salah, itu juga di USG. Ternyata ada di dada bagian bawah sebelah kiri ini itu ada 120 mili, dan di dada kanan bagian atas itu ada 900 mili lebih. Nah, di situ menggumpal, tapi alhamdulillah jadi menggenang lah istilahnya dulu. Makanya mungkin ketika pecah atau ketika mencair mengalir kemana-mana itu mereka mencari genangan ya, sama dengan air itu ketika luber itu kan mencari genangan. Nah, ini darah saya ini menggenang di sini, di dada sebelah kanan bagian atas dan di dada sebelah kiri bagian bawah. Tapi itu sudah tidak mengganggu lalu lintas darah ataupun lalu lintas udara, sehingga tidak menjadi masalah. Tapi tetap sempat ada opsi untuk disedot, dikeluarkan ya. Entah kenapa, mungkin melalui diskusi, bahkan keterangan dari dokter itu diskusi para dokter lintas sektoral ya. Ya, karena ini bukan hanya terkait jantung, mungkin paru dan lain sebagainya itu terlibat, mungkin rehab medik karena memang ada rasa bengkak di sini dan lain sebagainya. Entah, yang pasti lintas sektoral itu disimpulkan tidak disedot sementara, jadi dilihat perkembangan. Nah, oh ya teman-teman ya, oksigen yang saya kenakan itu kan awal masuk itu kan 15 tekanannya. Itu setelah obat itu dimasukkan, itu langsung diturunkan menjadi 10, dan saya sudah bisa bernafas mulai lega. Jadi dari 10 besoknya diturunkan 8, kemudian diturunkan 6. Nah, ketika sudah diturunkan 6 itu bahkan ada
bahkan di depan maskernya itu ya, masker oksigen itu kan ada kantong itu yang mengembang itu bahkan kantongnya sudah dikempeskan. Nah, dan saturasi saya sudah terjaga di atas 90. Tapi tetap dengan bantuan oksigen yang tekanan 6 tadi itu. Tapi kalau dilepas ya turun lagi, sehingga tetap perlu oksigen. Besoknya lagi diturunkan 4. Nah, ketika sudah 4 itu, bahkan sudah diganti yang tadinya pakai masker itu, tapi ya pakai selang aja yang langsung dimasukkan ke hidung itu ya. Setelah sudah menjadi 4. Besoknya lagi, hari ke-6 itu bahkan sudah 2. Tinggal 2 tekanan. Tekanan oksigen itu 2. Nah, itulah, dan saturasi sudah sampai dengan tekanan oksigen sudah 2, saturasi bisa mendapat 93 ke atas kalau saya tidak salah. Sehingga para dokter memutuskan bahwasanya saya sudah bisa keluar dari ruang ICU ke ruang rawat inap biasa. Nah, di rawat inap biasa itu saya juga agak lama teman-teman ya, karena memang kan saya boleh pulang itu ketika saya sudah bisa lepas oksigen, tapi saturasi saya itu harus di atas 96 tanpa oksigen. Itu targetnya seperti itu. Sampai kemudian saya hari ke-4 di rumah sakit itu dicoba lepas oksigen itu kan tadinya sebelumnya diturunkan 2. Dan sampai kemudian dilepas oksigen, ternyata saya sudah mendapatkan saturasi saya sudah bisa 96. Itu sebenarnya saya sudah boleh pulang hari ke-4 di ruang rawat inap itu. Tapi masalahnya teman-teman, walaupun saya sudah lepas oksigen, bernafas sudah lega, saya itu tidak bisa duduk karena memang masih sakit betul ini yang paha sebelah kanan ini, termasuk di punggung bagian bawah itu. Jadi dibantu didudukkan pun itu tidak bisa, saya tetap menjerit kesakitan. Jadi gimana mau pulang ya, kalau duduk saja tidak bisa. Sehingga saya minta waktu kepada dokter ketika itu, 1 hari lagi, besok dok insya Allah, semoga saya bisa duduk. Jika kalau bisa duduk kan maksud saya biar bisa naik kursi roda untuk keluar dari rumah sakit menuju mobil. Tapi kalau tidak bisa duduk, masa mau dibopong, masa mau pakai bed. Alhamdulillah teman-teman ya, itu malam saya tidur sebagaimana biasa. Subuh itu saya terbangun dan saya minta didudukkan oleh istri saya. Itu alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, saya bisa duduk. Yang padahal kemarin sore masih belum bisa duduk, ini pagi subuh ini sudah bisa duduk, dan saya coba turun kaki ke lantai, saya bisa berdiri dan bisa dibopong, bukan dibopong ya, digandeng ke kamar mandi. Nah itu langsung saya minta, kita panggil perawat, minta kateter dilepas. Alhamdulillah lepas kateter, dan itulah hari pertama saya bisa sholat sambil duduk dan bersuci ya, karena selama 11 hari teman-teman itu saya mulai masuk IGD ke ICU, bahkan juga dirawat di ruang rawat inap itu, saya hanya sholat lihurmatil waktu saja karena memang sudah tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum karena ada banyak selang, ada banyak jarum di sini, dan saya juga tidak bisa bergerak. Itu jadi sholat lihurmatil waktu saja. Nah, hari ke-11 itulah di subuh hari itu saya bisa sholat sambil duduk dan mulai bersuci. Itu teman-teman, jadi ada banyak pertolongan-pertolongan Allah yang bisa disebut dengan keunikan yang Allah berikan kepada saya dalam rangka mempercepat kesembuhan saya. Alhamdulillah setelah itu ya kita pulang sampai ke rumah ya tetap dikasih obat rawat jalan ya.
Kalau para dokter, dokter memang tetap saya ini disuruh istirahat total. Itu nanti akan, jadi 4 hari keluar dari rumah sakit itu kan saya harus kontrol. Dari kontrol pertama ini 20 hari lagi harus kontrol, dan nanti kontrol lagi itu setelah 3 bulan. Nah, jadi 3 bulan itu nanti akan diadakan diagnosa ulang, pemeriksaan ulang, progresnya seperti apa. Kalau memang sembuh, dinyatakan sembuh. Tapi kalau memang belum sembuh, nanti akan dilanjutkan rawat inap hingga 3 bulan ke depan, sehingga totalnya 6 bulan. Jadi demikian teman-teman, sekedar cerita kenapa saya tidak aktif, tidak upload video sekian lama, karena memang saya sempat sakit. Makanya mohon doa teman-teman sekalian agar saya bisa segera sembuh dan nanti bisa ngonten kembali. Demikian teman-teman ya. Sekali lagi saya mohon maafkan atas segala kesalahan saya. Mohon doa agar cepat sembuh sebagaimana sedia kala, sehingga nanti saya bisa touring kembali untuk bikin konten, bahkan bisa nonton konser kembali, bisa umroh lagi kalau ada rezeki insya Allah, dan berbagai konten-konten lainnya bisa kita bikin sebagaimana yang menjadi konten saya di channel ini. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan, dan mohon doa kembali agar saya cepat sembuh. Saya juga berdoa semoga teman-teman sekalian senantiasa sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.